Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah bidakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa di tempat yang baru, ya, di Ma'had Darul Ilmi. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita terakhir sampai di pembahasan tentang eh, hari kebangkitan, ya. Ini di penutup kitab kita akan membahas seputar orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Jadi di sini kita baca dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullah, kata beliau, man kadzdzaba bil ba'ti kafara. Siapa saja yang dia mendustakan, tidak percaya bil ba'ti terhadap hari kebangkitan, maka kafar, maka dia kafir. Maka dia kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu mereka meyakini. Za'ama di sini maksudnya adalah tayaqona, ya. Za'ama maksudnya adalah tayaqona. Jadi meyakini. Orang-orang yang kafir meyakini allayyub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan dibangkitkan. Kul, katakanlah, bala wa rabbi. Katakanlah tidak demikian. Demi Rabbku. Latub'atsunna, sungguh benar-benar mereka akan dibangkitkan. Tsumma, kemudian latunabba'unna bima amiltum. Kemudian mereka akan diberitahukan dengan apa yang dulu mereka kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan latunabba'unna, kemudian akan kami beritahukan. Nah, ini sebenarnya konteksnya ancaman. Sebenarnya konteksnya adalah ancaman. Jadi ketika Allah mengatakan nanti kalian akan dikasih tahu apa yang kalian kerjakan dulu, nah, itu namanya ancaman. Artinya itu isyarat tentang adanya hisab. Adanya hisab. Kenapa? Karena hisab itu nanti ada dua, ya. Hisab itu nanti ada dua. Hisab yang dia cuma sekedar arodun, cuma sekedar dipaparkan aja. Ini loh amalanmu dulu di dunia begini. Dan orang-orang itu mesti akan bilang, ya, ya Allah, saya melakukan itu di dunia. Nah, itu yang disebut dengan hisab yasir, ya. Hisab yang ringan. Cuma dikasih tahu aja. Kemudian yang kedua namanya hisab yang berat. Hisab yang berat. Hisab berat itu apa? Bentuknya munakosyah. Bentuknya dialog. Jadi betul-betul langsung ditanyakan dengan apa? Dengan detail. Kamu dulu tanggal sekian melakukan ini. Melakukan ini. Itu secara detail, munakosyah. Nah, ini yang disebut dengan hisab yang berat. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa saja yang nanti dihisab dengan hisab munakosyah, maka dia akan celaka. Maka dia akan celaka. Jadi itu yang disebut dengan hisab yang berat. Di sini latunabba'unna ini isyarat dengan akan adanya hisab. Kita lihat
bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian mensyarah poin ini. Siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir, maka dia kafir. Kata beliau rahimahullah, man kadzdzaba bil ba'ti fahuwa kafir. Siapa saja yang dia mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ini perkataan orang-orang kafir. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir mengatakan in hiya, tidak lain dia itu, kehidupan itu illa hayatuna dunya, cuma kehidupan di dunia ini aja. Ini setelah selesai game over. Nggak ada apa-apa. Antum mati masuk kubur udah selesai, game over. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita itu nggak akan dibangkitkan. Kita itu tidak akan dibangkitkan. Walau taro itu wuqifu ala rabbihim, dan seandainya kamu melihat, taro itu kembali kepada Rasulullah, dan seandainya kamu Muhammad melihat itu wuqifu ala rabbihim, ketika mereka dihadapkan, diberdirikan ala rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa hadza bil haq?" Bukankah ini benar? Artinya, bukankah hari kebangkitan itu benar? Yang dulu kalian nggak percaya itu benar. Qalu bala wa rabbina. Kemudian mereka katakan qalu bala, betul ya Allah, wa rabbina, demi Rabbku, demi Rabb kami. Qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhuqul adzab. Maka sekarang ya tinggal dirasakan saja. Rasakan azab bima kuntum takfurun. Yang dulu kalian kufur, yang dulu kalian nggak percaya. Itu menunjukkan bahwasanya ada memang orang-orang yang nggak percaya terhadap hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wail, neraka wailah, neraka wail itu maksudnya celaka gitu. Yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Tafsirnya di ayat setelahnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Yaumaddin itu maksudnya hari kebangkitan, hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Dan tidaklah mendustakan hari kiamat kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi pendosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, apa kata mereka? Asatirul awwalin. No, itu cuma cerita, cuma dongeng, cuma dongeng orang-orang terdahulu. Itu cuma sekedar cerita. Dan apa namanya, argumen seperti ini, argumen orang-orang seperti ini ternyata bukan argumen zaman dulu aja, bukan zamannya Rasulullah aja. Argumen asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu, itu sekarang muncul gitu, sekarang muncul. Teman-teman mungkin belum pernah ya, ini saya lebarkan sedikit pembahasan. Saya pernah membaca artikel tentang orang-orang yang kemudian tidak percaya terhadap kejadian penyerangannya Abraha ke Makkah atau Ka'bah. Pernah dengar nggak? Ada yang seperti itu. Jadi menurut sebagian orang di zaman itu, perjalanan Abraha itu kan sebenarnya dari Ethiopia. Sebenarnya nggak dari Ethiopia, dari Yaman nih. Jadi Abraha itu dari Yaman. Abraha itu dari Yaman ke Mekah. Di zaman itu, sebelum Rasulullah lahir, itu perjalanan yang mustahil. Artinya nggak bisa diselenggarakan. Kan dihitung-hitung ya, dihitung-hitung Abraha ini bawa sekitar 20 atau 10 ekor gajah, 20-an gajah. Gajah itu nggak ada di Mekah. Gajah itu nggak ada di Jazirah Arab. Pasti dia impor dari Afrika. Dibawa dulu dari Afrika.
Kemudian belum nanti makan, belum nanti makan. Gajah itu makannya sehari taruhlah misalkan berapa kintal rumput begitu kan. Kemudian cara bawanya bagaimana, kemudian minumnya belum segala macam. Kemudian satu kesimpulannya bahwasanya kejadian penyerangan Abraha ke Mekah itu bohong, dongeng, dongeng. Padahal itu disebutkan dalam surat apa? Apa surat apa coba? Al-Fil. Sebutkan dalam surat Al-Fil. Sebutkan dalam surat Al-Fil. Sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran pasti benar. Lalu terus bagaimana? Nah, kemudian ada yang pinter. Saya lihat itu di diskusinya ada yang pinter. Kamu pernah dengar nggak Perang Punik? Gitu. Perang Punik itu kejadian Raja Kartago, Raja Afrika, itu nyerang Romawi. Jadi dari Maroko, daerah Afrika Utara, itu ke Romawi, itu bawa gajah. Kalau digambarin di peta, Afrika kan di sini, ya. Romawi itu harus nyebrang laut. Dia lewat Afrika Utara, kemudian nyebrang ke Mesir, kemudian ke Jazirah Arab, kemudian lewat Turki, kemudian muter ke pegunungan Alpen, lewat Jerman, kemudian baru ke Roma. Baru ke Roma. Itu jauh sekali dan mereka percaya itu. Padahal kejadian penyerangan apa perang Punik itu jauh lebih lama daripada jauh lebih kuno daripada kejadian penyerangan Abraha ke Mekah. Jadi orang-orang ngomong asatirul awalin, dosanya orang-orang terdahulu itu bukan bukan apa namanya, bukan barang baru. Zaman dulu itu udah ada, zaman dulu itu udah ada, gitu kan. Dan itu akan terus berulang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan kalabal ron ala kulubihim makanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak, bahkan itu adalah ron. Ron itu apa ya? Ron itu istilahnya itu iya, kalau pernah lihat sesuatu dibakar, pantat panci itu. Kalau dibakar itu ada apanya tuh? Gosong, itu namanya ron. Kalau digosok, kalau salah gosok itu malah kemana-mana. Ya, itu ron namanya. Menutup, itu namanya ron. Ala kulubihim. Ron itu yang kayak gitu. Itu ada di atas hati mereka, maka no yaksibun. Kalla innahum arrobihim yauma idil lamahjub. Sekali-kali tiga, sesungguhnya mereka anrobihim terhadap Rob mereka yauma idin pada hari itu lamahjubun, akan terhijab. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka betul-betul akan digiring ke neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan inilah yang dulu kalian dustakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membawakan surat yang lain, surat Al-Furqan ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan kadzabu bis-sa'ah, mereka itu mendustakan hari kiamat. Wa a'tadna, dan akan kami siapkan liman kadzdzaba, bagi orang yang mendustakan hari kiamat, sa'ira, neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim, dalam surat Al-Ankabut. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa liqa'ihi, dan pertemuan dengan Allah, berjumpaan dengan Allah, ulaika ya'isu mir rahmati. Mereka itulah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maksud putus asa dari rahmat Allah itu maksudnya adalah mereka tidak mengharapkan surga. Jadi rahmat Allah itu maksudnya adalah surga. Jadi mir rahmati, eh, dari apa namanya, dari rahmatku, rahmat Allah itu yang dimaksud di sini adalah surga.
Wis tak share kitabnya. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wastadalla Syekhu rahimahullahu taala biqaulihi taala za'amal ladzina kafaru. Nah, dari mana sih kemudian Syekh Muhammad itu mengatakan orang yang nggak percaya terhadap hari kebangkitan itu dianggap kafir? Dari mana? Dari firman Allah, za'amal ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu meyakini Allah yub'ats. Mereka tidak akan dibangkitkan. Itu berarti keyakinannya orang kafir. Kemudian kata beliau, amma ikna uha ula ilmun kirina fabima yakti. Adapun ikna itu bantahan yang memuaskan gitu ya. Bantahan yang memuaskan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka fabima yakti. Itu sebagai berikut. Ini salah satu keistimewaan syarahnya Syekh Utsaimin. Dari usul salasah syarahnya Syekh Utsaimin itu beliau membawakan bantahan, di bantahan terhadap orang yang mengingkari begini kemudian bantah. Sebenarnya bantahan itu marhalah ketiga sebenarnya kalau dalam 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 belajar itu pertama kan bina dulu, dibangun fondasinya, kemudian taksis, kemudian apa namanya penguatan, baru kemudian rudut bantahan. Tetapi di sini beliau sampaikan sedikit rudut. Kenapa? Karena sekarang banyak ya orang yang nggak percaya hari kebangkitan tuh banyak, banyak ya. Sekarang banyak ya. Apa saja awalan yang pertama? Kata beliau, anna amrol ba'ti tawataru bihi naqlu anil anbiya'i wal mursalin. Ini yang unik nih. Ini yang unik. Orang-orang musyrikin Mekah zaman dulu itu mereka nggak percaya hari kebangkitan. Ini salah satu yang unik dari orang-orang musyrikin mereka, Mekah. Mereka mempercayai Allah itu sebagai Rabb, sebagai pencipta dan sebagainya. Tapi mereka nggak percaya hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan menurut mereka itu nggak ada. Selesai. Orang mati itu selesai. Maka di sini salah satu bantahan anna amrol ba'ti tawataru bihin naqlu, bahwasanya urusan hari kebangkitan itu mutawatir, mutawatir penukilannya, mutawatir kutipannya dari para nabi dan para rasul. Fil kutubil ilahiyah, dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab para nabi. Artinya mutawatir itu apa sih? Mutawatir. Mutawatir itu sesuatu yang sampai kepada kita dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, yang mana ini definisi hadis sebenarnya. Yang mana orang banyak itu nggak mungkin sepakat untuk bohong. Itu namanya mutawatir. Jadi orangnya beda-beda, banyak, kemudian menyampaikan hal yang sama, dan semua orang itu nggak mungkin sepakat untuk bohong. Jadi kita bohong ya, begini, itu susah. Kalau sekarang mungkin pakai grup WA bisa. Yo, nih nanti ngomongnya begini ya di briefing kan gitu kan. Yang pengen dibohongin gak dimasukin gitu. Tapi zaman dulu nggak bisa, nggak bisa. Ada orang satu datang, tadi si Trisno, misalkan, si Trisno tadi apa di bawah itu ketinggalan tuh, gitu kan. Satu orang, iya tuh tadi anda lihat Trisno dua, ini tiga. Kemudian sampai banyak orang yang kemungkinan nggak mungkin sepakat untuk bohong. Itu namanya mutawatir. Itu mutawatir. Dan penukilannya itu mutawatir dari para nabi dan rasul, apalagi para nabi dan rasul gitu kan. Nggak mungkin berbohong. Wasyara'i samawiyati, dan syariat samawiyah, dan syariat samawiyah. Watalaqathu al umamuhum bil qabul. Kemudian umat para nabi dan rasul semuanya itu sepakat untuk menerima. Jadi semua umat para nabi, sekarang siapa? Misalkan sebutan umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, pokoknya semua para nabi dan rasul itu sepakat untuk menerima adanya hari kebangkitan. Fakaifa tunkirunahu wa antum tusaddiquna bima yunkilu ilaikum an failasuf wa sahibu mabda'in al fikratin. Kemudian
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngasih pertanyaan. Nah, ini yang juga unik di kalangan anak-anak muda ya. Mungkin kalau teman-teman di sini nggak mengalami karena bukan ranahnya, tapi yang bergelut di dunia pengetahuan sosial gitu, humaniora, itu nanti akan menghadapi yang seperti itu. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kalian, wahai orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, itu mengingkari hari kebangkitan. Sedangkan kalian itu tasdik, nerima, percaya terhadap yang dinukil kepada kalian dari kalangan para filsuf, atau pemilik pemikiran-pemikiran dan eh, prinsip-prinsip yang itu tidak sesuai dengan Islam. Maksudnya gini, kadang eh, ini kita bicara tentang mahasiswa ya, karena ini ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah mantan kan gitu kan. Kadang mahasiswa itu ketika disodorkan pemikiran filsuf, pemikiran dokter, itu nerima tanpa ada apa rasa kritis. Benar nggak? Benar nggak? Oh iya dokter dia. Oh ini filsuf ya. Oh ini orang pinter. Diterima. Oh iya, sami nawato. Nggak dikritisi. Nggak dikritisi. Bahkan kadang pada hal-hal yang kemudian membongkar sesuatu yang tawabit di dalam Islam, membongkar sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang nggak bisa diubah. Contoh, perempuan haid nggak boleh sholat dan puasa. Kemudian ada yang bilang, oh perempuan haid itu boleh sholat dan puasa, boleh puasa dan puasanya sah, boleh puasa dan puasanya sah. Itu ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena pakai tafsir, tafsir apa, gerak ganda lah, sebagaimana apa tentang pakai prinsip-prinsip zaman sekarang, dan itu tidak dikritisi, tidak dikritisi. Sedangkan pada sesuatu yang tawabit itu mereka kritis. Ini lucu, sesuatu yang aneh. Kalau mau kritis harusnya dua-duanya dong. Harusnya dua-duanya dong. Jangan cuma salah satu aja. Kamu kritis terhadap permasalahan agama, tapi dalam permasalahan kayak begitu itu nggak ada kritisnya. Nggak ada kritisnya. Kayak kerbau. Wa illam yabluk ma balaghul khabaru anil ba'ti la fi wasilatin naqli wa la fi syahadatil waqi'. Wa illam yabluk, meskipun ma balaghul khabaru, kabar yang sampai itu tidak tentang hari kebangkitan dan tidak tentang wasilah nakal, wala fi syahadatil waqi', dan juga tidak dalam persaksian apa waqi', realita. Itu yang pertama. Kenapa kalau dalam urusan khobar dari Allah, khobar dari Nabi yang itu pasti benar, itu kemudian dikritisi. Tapi ketika yang ngomong itu filsuf, yang ngomong ini apa namanya, pemikir-pemikir, itu nggak dikritisi. Kenapa? Ini ada sesuatu berarti. Itu yang pertama. Kemudian hanian yang kedua, anna amrol ba'ti qad syahidal aqlu bimkani. Bahwasanya urusan hari kebangkitan itu akal itu sudah mempersaksikan bahwa itu bisa saja terjadi. Hari kebangkitan itu bisa saja terjadi. Wadhalika min wujuhin, itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Ini berarti turunan, turunan. Yang pertama, kullu ahadin la yunkiru an yakuna makhluqan ba'dal adami. Ini berarti sebenarnya ini udah level 2. Dia harus percaya dulu adanya pencipta. Kata beliau, kullu ahadin, setiap orang itu la yunkir, tidak akan mengingkari an yakuna makhluqan ba'dal adami. Keberadaan makhluk itu setelah tidak ada. Betul kan? Ente dulunya ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada. Itu namanya ada karena diadakan gitu ya. Ada karena diadakan. Itu yang namanya mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Adanya karena diadakan. Kalau Allah itu zat yang wajibul wujud. Ada karena memang ada. Pasti ada gitu kan. Tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Kalau ente diawali dengan ketiadaan dan nanti diakhiri dengan ketiadaan.
Wa anna hadithun ba'da alam yakun. Dan yang namanya makhluk itu hadis. Hadis itu apa sih? Ilmu hadis. Hadis itu kalau haknya yang panjang itu artinya baru. Baru. Perkara baru. Muhdath itu kan perkara baru. Bahwasanya sesuatu itu hadis baru. Makhluk itu baru. Ba'daan lam yakun. Sebelumnya tidak ada. Jadi ente itu barang baru. Gitu kan. Bid'ah. Jadi kalau bilang ente bid'ah itu benar. Gitu kan. Maksudnya apa? Baru. Baru. Falladhi khalaqahu wa ahdathahu ba'da alam yakun qadirun ala i'adatihi bil aula. Nah, zat yang menciptakan dan mengadakan sesuatu setelah sebelumnya nggak ada, itu mesti juga mampu untuk mengadakannya kembali. Benar nggak? Antum misalkan bikin bikin tugas, bikin tugas dari sebelumnya tugasnya nggak ada. Terus bikin tugas capek-capek, udah selesai, kemudian tugasnya hilang, kehapus. Bisa nggak suruh bikin lagi? Sebenarnya bisa nggak? Bisa. Lebih gampang apa lebih susah sebenarnya? Bikin yang kedua. Lebih gampang apa lebih susah? Yang pertama itu harus meneliti dulu, harus baca dulu, harus nyari bahan. Yang kedua kan udah di sini. Bener ya? Tinggal ngulangin aja. Berarti yang kedua itu lebih gampang apa lebih susah? Lebih gampang. Lebih gampang. Maka begitu juga pengembalian manusia, pembangkitan manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dialah Allah yang yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan. Dari sebelumnya nggak ada. Bikin pertama itu masih lebih susah. Tsumma yu'idu. Kemudian mengulangi, mengulangi penciptaan. Wa huwa ahwanu alaih. Dan yang namanya ngulangin itu ahwanu alaih, lebih mudah bagi Allah. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-104, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana dulu kami mulai awal penciptaan, nu'idu, maka kami ulangi. Wa'dan alaina, sebagai janji atas kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami itu pasti akan melakukan hal tersebut. Udah Isya belum ya? Satu lagi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini sisi bahwasanya akal itu sebenarnya bisa menerima. Akal itu sebenarnya bisa menerima apa namanya? Penciptaan ulang. Kenapa? Karena mengulang yang kedua itu masih lebih gampang, ya kan? Mengulang yang kedua itu lebih gampang. Kemudian kata Syekh Muhammad, kullu ahadin la yunkiru adhamata khalqis samawati wal ardi likibarihima wa badi'i sin'atihima. Setiap orang itu nggak ada yang mengingkari besarnya penciptaan langit dan bumi. Kenapa? Likibarihima. Karena langit dan bumi itu besar. Wa badi'i sin'atihima. Kemudian badi' sangat indah son atau sinan. Bentuknya. Antum bisa lihat langit sama bumi itu besar sekali kan gitu kan. Falladhi khalaqahuma qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bil aula. Maka zat yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi itu juga mampu untuk menciptakan manusia dan ngulangin penciptaan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Tapi semuanya sama bagi Allah. Mudah. Mudah. Cuman menciptakan langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia. Manusia itu begini-begini aja udah. Bentuknya begini-begini, mungkin apa mukanya beda dikit kan itu kan. Tinggi badannya beda dikit kan. Cuma ya bentuknya gitu-gitu aja gitu kan. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, awalam yaro annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda walam
ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyil mauta. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat dengan penglihatan iktibar tentu saja ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan tidakkah mereka melihat, maksudnya itu melihat dengan pandangan nyari iktibar, bukan sekedar ngeliatin aja. Enggak. Ngeliatin itu tapi nyari iktibar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqas samawati wal ard, yaitu zat yang telah menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan tidak merasa lemah, enggak merasa capek ketika menciptakan langit dan bumi. Nah, ini juga bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, istirahat di hari keempat karena capek. Karena capek. Jadi Tuhan menurut mereka capek. Jadi habis menciptakan langit dan bumi, kemudian hari keempat atau hari keberapa gitu, istirahat dulu, ngasok, karena capek. Itu biqadirin ala ayyuhyil maut. Itu maha mampu untuk menciptakan, untuk menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidak demikian, sungguhnya Allah itu ala kulli syai', atas segala sesuatu itu qadirun, maha mampu. Wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum." Bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi itu juga maha mampu untuk yang menciptakan mithlahum, semisal mereka. Semisal mereka itu maksudnya semisal manusia tapi udah hancur. Semisal manusia tapi udah hancur di dalam kuburan, udah lapuk, tinggal kain kafannya doang. Kadang kain kafannya lebih awet daripada orang, ya benar kan? Itu yang menciptakan langit dan bumi itu maha mampu untuk yang menciptakan semisal orang, tapi yang udah hancur. Bala wa huwal khallaqul alim. Dia adalah khallaqul alim, yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an, kemudian jelaskan bagaimana mudahnya untuk menciptakan sesuatu. Sungguhnya perkaranya apabila Allah ingin melakukan sesuatu, an yaqula lahu, cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka jadi. Surat Yasin ayat ke-81 sampai 82. Ini tentang pembahasan seputar orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan plus bantahannya. Bagaimana membantah orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Nah, ini juga yang saya wasiatkan gitu ya kepada teman-teman, untuk jangan kemudian lupa bahwasanya sekarang tantangan dai, tantangan umat Islam itu nggak sama dengan tantangan umat Islam zaman dulu. Sekarang itu pemikiran-pemikiran itu lebih parah, lebih parah. Dan itu tantangannya juga lebih parah. Antum harus pintar juga, baik secara nakal begini dan juga secara akal. Harus pintar, harus punya kemampuan untuk membantah pemikiran-pemikiran seperti itu. Cukup, insya Allah sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan syaitan dan sama atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.